Oke Wichan, sekarang ibu buat video bagaimana kamu mengajar di kelas ya. Materi kita adalah statistik. Oke, dianggap saja ini buku pegangan kita dan ini adalah papan tulis, tempat dimana kamu harus menulis ya. Nah ini papan tulisnya. Oke, pertama kali kamu masuk, kamu buat salam dulu. Assalamualaikum adik-adik. Ini kenalan dulu ya. Jadi kelas ini untuk kedepannya selama 1 bulan kakak akan menemani kalian belajar matematika. Sini kakak PPL ya, jadi kita kenalan dulu, kenalan aja ya. Nama kakak Wichan Asdoni, kalian boleh panggil kakak Wichan atau Pak juga boleh, Pak Wichan. Terus Bapak absen dulu ya, tuh tanya dulu nih siswanya, kenalan dulu mulai dari si A, si B, di absen dulu. Siapa yang nggak masuk, siapa yang izin, siapa yang ini, siapa yang itu. Ya, sudah kenalan semua, baru masuk ke statistika. Oke adik-adik, hari ini kita masuk materi statistik. Tulis judul di papan tulis, ditulis ya, jangan tidak. Kalau ngajar itu harus menulis. Statistik. Nah, statistik. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa ya? Tanggal 28. Tulis juga tanggalnya di sini, misalnya sebelah sini. 28 April 2006. Oke. Adik-adik, hari ini kita akan belajar statistik. Oke. Nah, ada yang sudah belajar di rumah belum? Apa itu statistik? Tanya dulu ke siswanya. Siapa yang sudah tahu apa itu statistik? Boleh dibaca bukunya. Tanya dianya kan. Kalau nggak ada yang jawab, baca absennya, panggil namanya. Oh, si Padel. Misalnya nama siswanya Padel. Bayu. Coba apa itu statistik? Nanti dia baca kan. Si Ani, apa itu statistik? Tanya aja siswanya. Terus siapa lagi? Jono, apa itu statistik? Ini kata udah jawab ya. Oke, kita tulis sama-sama ya. Tulis. Wichan tulis. Apa itu statistik? Nah, nih statistik ada di sini ya. Jadi statistik itu adik-adik adalah ilmu yang mempelajari statistika. Loh, ada kata statistika. Lalu apa itu statistika? Ilmu yang mempelajari statistika. Terus apa itu statistika? Statistika itu cabang ilmu dari matematika ya, yang membahas tentang data ya, cabang ilmu dari matematika yang mempelajari tentang data ya. Tuh, kalau ini nulis di sini boleh. Cabang dari matematika yang berkaitan dengan data ya. Nih. Mulai dari merencanakan data, mengumpulkan data, menganalisis, dan melakukan interpretasi. Boleh Wichan baca bukunya ya. Terus dituliskan di papan tulis ya. Itu adik-adik ya. Jadi statistik itu adalah ilmu yang mempelajari statistika. Statistika itu adalah cabang dari ilmu matematika yang mempelajari tentang data. Nah, apa itu data? Tanya. Jenis data itu ada, ini sesuai buku aja dulu, kita ikuti ya. Jenis data, dia mempelajari tentang jenis data. Ya udah, kita tulis aja jenis data. Jenis data itu ada 2. Satu kuantitatif, satu lagi kualitatif.
Kuantitatif itu berhubungan dengan angka-angka. Data-datanya itu berupa angka semua. Ya, misalnya data nilai matematika. Ada yang dapat 5, ada 6, ada 10, ada 9. Angka-angka itu adalah kuantitatif. Kualitatif itu kategori. Nah, jadi nilai dari matematika itu ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang excellent. Nah, itu kualitatif ya. Jadi jenis data itu ada 2, kuantitatif dan kualitatif. Sekarang kita belajar masuk ke data. Nah, ini. Jadi ada 3 Chan ya, ada 3 yang Wichan harus jelaskan. 1 statistik, 1 jenis data, yang ketiga adalah data. Data itu terbagi menjadi 2 juga. Apa adik-adik data? Jawab. Tunggal. Satunya lagi kelompok. Ya. Nah, data tunggal itu apa? Tanya lagi ke siswanya. Oh, data tunggal itu apa? Tanya ini kan. Ya, Wichan harus tahu jawabannya apa. Data tunggal itu ini, Chan. Nih, data tunggal itu data yang tidak dikelompok-kelompokkan. Jadi benar-benar satu orang. Ini data tinggi badan peserta didik kelas 10. Ini benar-benar satu orang ditanya. Ini 150, 156, 16, padahal kita data. Si B, si C, 167. Benar-benar satu orang. Jadi tunggal ya, satu orang. Membaca data tunggal itu pusing karena banyak sekali ya. Banyak sekali angka-angka yang kita lihat. Lihat aja ini sudah berapa tumpukan ini kan angkanya, yang sudah pusing kita lihat ya kan. Nah, maka itu perlu kita ubah menjadi data tunggal ya. Kita ubah data yang sebanyak-banyak ini menjadi data tunggal, kita kelompok-kelompokkan, maka itu disebut dengan data kelompok ya. Data yang sudah disusun sesuai dengan intervalnya ya. Nah, jadi hari ini adik-adik kita akan belajar bagaimana mengubah data tunggal yang banyak sekali itu yang buat pusing, kita ubah ke data kelompok. Nah, inilah pelajaran kita hari ini. Ya, mengubah data tunggal menjadi data kelompok. Nah, itu Chan. Pelajaran kau besok tuh Chan. Ya, Cak Mano bisa dak Chan? Oke Chan, kita belajar. Nah, ini gimana Bu cara ngubah data tunggal menjadi data kelompok? Ada caranya. Pertama, kita kenalan dulu ini ya, nih. Apa ini? Harus tahu dulu Wichan. Ya. Nah, ini Ibu ngajarin Wichan ya, bukan ngajarin ke siswanya nanti ya. Ibu jelasin dulu ke Wichan ya. Jadi data kelompok tuh ini Chan. Ini bukan pas ngajarin siswa ya, bukan. Ini Ibu ngajarin Wichan. Jadi data kelompok tuh ini bentuknya data kelompok. Enak kan bacanya daripada kita baca data tunggal ini sebanyak-banyak, ini pening kan. Nah, pas kita sudah diubah jadi data kelompok tuh enak nih. Ini cara bacanya gimana Bu? Nih, berat badan yang beratnya 40 sampai 43, 40 kilo sampai 43 kilo itu ada 5 wong. Ya. Yang beratnya 52 sampai 55 itu ada 5 wong. Yang beratnya 48 sampai 51 itu ada 8 orang. Nah, itu cara baca data kelompok. Enak kan, daripada ini kita pusing baca data tunggal ini kan banyak nih. Yang 150 tingginya ada berapa orang? Gitu hitung sikok mana ya? Bingung gitu kan. Itulah perbedaan data tunggal dengan data kelompok ya. Pusing kalau datanya belum dikelompokkan. Jadi cara bacanya gitu ya. Cara bacanya dari 40 sampai 43 ada 5 orang.
Nah ini kita belajar ini ke siswa besok. Mau buat tabel ini kita. Itu yang akan Wichan pelajari besok. Maka dari itu Wichan harus kenal dulu apa sih ini. Nah ini jelasin dulu ke Wichan. Ini bukan ngajari siswanya ya, ngajari Wichan. Jadi data kelompok itu ada ini Chan, ada tabel. Tabelnya itu satu, yang pertama ini jenis, ini data tentang apa sih? Oh ini tentang berat badan, taruh di sini berat badan. Terus sebelahnya itu frekuensi itu banyaknya ya. Terus banyak kelas itu ini nih, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, itu namanya banyak kelas ya. Pelan-pelan ibu nih, itu banyak kelas. Terus setiap kelas, satu kelas ini contohnya yang ini 40 sampai 43. 40 itu namanya batas bawah, 43 itu namanya batas atas. Pelan-pelan ibu nih, batas bawah 40, batas atas 43 ya. Terus ada lagi yang namanya tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah itu kita kurangi 40 tadi ya, 40 ini tadi kita kurangi setengah ya. Duit 4.000 dikurangi 500 berapa? 3.950. Nah sama lah cak ini ya, 39,5 ketebalan 39,5. Iya, 39,5. Yang ini naik, tambahkan setengah, 43,5 ya. Jadi ini apa tadi? Batas bawah, ini batas atas, ini tepi bawah, ini tepi atas. Udah ya. Ini tadi kelasnya ada 5. Ada 5 baris berarti 5 kelas. Kemudian apalagi yang ada nih ya? Oh, panjang kelas. Panjang kelas itu dari 40 sampai 43 kita tulis ya. 40, 41, 42, 43. Nah, berarti panjang kelasnya itu ada 4. Panjang kelasnya 4. 1, 2, 3, 4. Ya, guna dari panjang kelas itu kita mau mengelompokkan. Berarti satu kelas itu ada 4 angka. 40, 41, 42, 43. 44, 45, 46, 47. 48, 49, 50, 51. Nah, itu ya Chan ya, itu panjang kelas ya Chan ya. Nah, inilah yang harus Wichan pahami kalau nak buat data tunggal jadi data kelompok. Wichan harus tahu batas bawah, batas atas, panjang kelas, banyak kelas. Itu yang harus Wichan ajari ya guys. Ya, udah jelas ya. Nah, jadi kita memerlukan apa saja untuk membuat data kelompok dengan data tunggal. Ya ini tadi, semacam ini tadi. Ya, sama ini. Nih, ya. Ya, Chan. Nah, sekarang Ibu kembali menjadi seorang guru lagi ya. Kita balik ke sini lagi. Mengubah data tunggal ke data kelompok. Nah, contohnya, nah ini sudah. Nah, ini ya. Mengubah data tunggal menjadi data kelompok. Ini gimana sih? Nah nih, mengubah data tunggal menjadi data kelompok, itu judulnya. Nah, oke adik-adik, kita bahas yang ini. Nah nih ada banyak apa ini, tinggi badan, data apa itu adik-adik? Tanya ya.
Tinggi badan Kak. Oh iya benar, tinggi badan ya, tinggi badan. Tinggi badannya ini banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6. Ada 30. Ada 30 orang. Ya, hitung ya. 5 kali 6, 30 orang. Nah, ini N-nya nih. N-nya 30 orang. Nah, kita akan mengubah data ini yang sebanyak-banyak ini jadi data kelompok. Ya. Mana caranya, Dek? Kalian harus cari dulu siapa yang paling besar, siapa yang paling kecil. Nah, coba cari siapa yang paling kecil. Oh, yang paling kecil itu 150. Ya, betul ya? Nih, yang paling besar siapa? Lihat angka yang paling besar. 170 yang paling besar. Oke, sudah dapat gitu ya. Yang paling kecil berapa adik-adik? 150. Yang paling besar 170. Ada berapa banyak orangnya? Ada 30. Oke, selanjutnya kita pakai rumus. Rumus apa? Rumusnya ini, Chan. Nah, ini Wichan harus pakai. Ya, ini tulis saja. K sama dengan 1 ditambah. Ini pakai kalkulator ngitungnya. Kita tidak bisa karena ada log. Log N. N kita tadi berapa? Ini nih N. Log 30. Wichan hitunglah pakai kalkulator ya. 1 ditambah total kalkulator tadi 1,4. 3,4,88 ya. Jadi totalnya itu adalah 5,88. Ini hitungan kalkulator ya. 5,88 itu setara dengan 6. Jadi kelasnya itu ada 6. Kelasnya itu ada 6. Kelas tadi berapa baris kan? Simpen ya, adik-adik, kelasnya ada 6. Oke, kita simpen. Sekarang kita cari panjang kelas. Panjang kelasnya ada berapa? Panjang kelas tinggal yang data terbesar tadi siapa? 170. Kurangi data terkecil 150. Berapa? 20 ya. Dibagi dengan K tadi. K tadi berapa? 6. K tadi 6. Berapa 20 dibagi 6? 3,33. Jadi panjang kelasnya itu 3,33. Kok 4 sih? 3 lah. 3,33 kok 4? Panjang kelasnya 3. 150. Ini salah nih bukunya nih. Bukunya salah nih. 3 ya itu ya. 150, 152, iya. 3,33 kok 4? Nih kan? 3,33 itu 3. Beda kalau 3,8. Nah, ya 4. Kan lebih dari setengah kan? Ini 3,33 itu perbaiki aja nanti ya bukunya ya. Bilang ke siswanya ya. 3,33 itu 3. Sedikit ya. Dia tidak lebih dari setengah, jadi dia ke bawah 3 ya. Jadi panjang kelasnya itu 3. Nah, simpen ya adik-adik. Sekarang kita sudah punya data ya. Yang terbesar, yang terkecil, banyak orangnya ada, kelasnya 6, panjangnya 3. Oke, kita buat sekarang tabelnya ya. Atau sudah ada di buku tabelnya? Oh, sudah ada. Nah, ini pakai buku ini deh. Oke, sekarang untuk
mengubah data data tunggal menjadi data kelompok tadi ya. Saya tulis aja lah ya. Ibu tulis Bella ya. Atau Ichan boleh ajak siswanya nulis. Masih hilang. Nah ini. Terus ini nggak mau naik. 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 Nah ya. Jadi kita sudah dapet kelasnya 6, panjangnya 3. Sudah Chan, buat baik. Kita buat ya, buat sini. Kelasnya 6 nih tuh, sudah tuh. Ichan buat di tabel di papan tulis tuh ya, papan tulis. Nah, kita buat ya adik-adik. Tentang apa tadi ini? Tentang tinggi badan, tulis di sini ya. Tinggi badan. Kemudian frekuensinya berapa? Oke. Kelasnya ada berapa tadi? Kelasnya ada 6. Itu, kelasnya ada 6 berarti buat 6 baris. 2 3 4 5 6. Kemudian data paling kecil berapa? Data paling kecil 150, data paling besar 170 ya kan yang tadi kan. Berarti kita mulai dari sini. 150. Panjang kelasnya ada berapa panjang kelasnya? Panjang kelasnya ada 3. Berarti kalau mulai dari 150, 151, 152. Dia 153, salah ya. Ini adalah ikuti ibu aja ya. 150 sampai 152. Iya benar kan? 150, 151, 152. 3 kan? Panjang kelasnya ada 3. 1, 2, 3. Itu ya Chan. Nah, kemudian selanjutnya udah isi B terus. Udah selesai nih. 152, 153, 154, 155 ya kan? Pokoknya 3 angka Chan. Sudah 155, 156, biarkan mereka yang menjawab. 156, 157, 158. 3 angka di atas nih ya. Sudah 158, 159, 59, 60, 161, 162, 163, 164, 164, 165, 165, 165, 166, 167. 165, 166, 167, 168, 169, 170. Jadi berapa kelas nih? Kok jadi 7 kelas ya? Jadi 7 kelas ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi 7 kelas. Padahal tadi kelasnya ada 6. Iya. Oke, berarti masalahnya ada di sini tadi Chan ya. 3,3 dianggap 4. Oke lah kalau begitu. Tadi ibu nganggapnya 3 kan. Oke, kita ikuti saja 4. Bu, jadi ibu ini salah? Enggak salah. Boleh. Mana sih tadi? Ini boleh. Kelas itu bisa 6, bisa 7 boleh. Tapi kita ikuti yang di buku saja biar siswanya enggak pusing ya. Jadi di sini kita ikuti kelasnya 4. Kelasnya tadi 6, panjangnya 4. Ya. Kita ikuti saja. Ibu ulangi ya. Jadi tanya ke siswanya,
Tentang apa ini? Tinggi badan. Tulis tinggi badan. Ini tulis di papan tulis. Ini sebelahnya frekuensi. Ada berapa kelas? Ada 6, Pak. Ada 6. 2, 3, 4, 5, 6 ya. Mulai dari yang terkecil siapa? 150. Oke, 150. Terus berapa panjang kelasnya? 4. Berarti 150, 151, 152, 153. Ada 4 ya. Berarti dari 150 sampai 153 ya. Kemudian sudah 153 apa? 154. 154, 55, 56, 157. Nih ya, buat aja seperti ini terus ya. Nah, sampailah ini nih sama galon ya. Sudah 157, 158 sampai 161. Biarkan mereka yang mengisi ini semua, atau Wichan boleh panggil mereka ke depan kelas untuk mengisi panjang kelas ini. Ya, yuk siapa yang mau nuliskan panjang kelasnya? Sudah jadi nih, kita sudah dapat panjang kelasnya, dapat banyak kelasnya berapa. Nah, coba si Jono Jono hitung panyo ya. Siswa yang tingginya dari 150 sampai 153 tuh ada berapa banyak? Agak dia ngitung kan. Dihitungnya lah data ini tadi ya. Nah, dihitungnya lah nanti. Siapa ya? 1. Siapa lagi ya? 2, 3. Biarkan mereka yang menjawab. 4, 5, 6. Ada 6. Bener sih ada 6. Ih, kok cuma sampai 153 bae. Sampai 153 bae. Wichan Asdoni ini enggak ikut. Ini enggak ikut. Berarti ada 4. Ada 4, Pak. Oke, betul. Ada 4. Taruh di sini Wichan Asdoni. Terus tanya lagi, siapa yang berapa banyak dari 154 sampai 157? Tanya lagi. Oh, ada 4, Pak. Sampailah selesai ya. Nah, itulah hari ini pelajaran kita. Kita mengubah data kelompok yang sebanyak-banyak itu menjadi data tunggal. Kita ubah menjadi data kelompok. Inilah data kelompoknya ya. Nah, itu udah selesai. Nah, sebagai ini kalian kerjakan halaman nomor 1 nih. Nomor 1 tuh data tunggal ya. Kamu cari panjang kelasnya berapa, terus apalagi banyak kelasnya berapa, apalagi tadi ya, panjang kelas, banyak kelas, ya udah itu aja ya. Panjang kelasnya berapa, banyak kelasnya berapa, nanti dibuat data kelompok ya. Tugasnya itu ya adik-adik. Ini tentang apa ini? Nilai ulangan, nilai matematika. Ini frekuensi ya, gitu. Suruh mereka kerjakan. Begitu juga nomor 2, sama ya, nomor 2 ya, buat juga ya. Ini lumayan kan, lumayan pening kan mereka kan. Jadi ibu rasa cukup soal di buku saja Wichan ya. Ini tentang apa? Coba kita buat tabelnya dulu sama-sama dulu. Tentang apa aja, nanti yang lainnya kalian cari sendiri. Tentang apa ini? Data tunggal berikut. Tentang apa ini? Berikut data waktu tunggu dalam detik. Oh, data waktu. Waktu tunggu. Ini frekuensi. Nah,
Silakan kerjakan di buku tulis. Sudah, temenin saja mereka sampai selesai kelas. Kalau nggak selesai, jadikan ini PR. Ya, jadikan PR. Sudah Chan, itulah hari pertama. Ini hari kedua apa ini hari kedua nih? Oh, ini penyajiannya. Jadi bisa disajikan dalam bentuk ini. Ini penyajian data ini bisa dalam bentuk gambar-gambar ya. Ini gambar-gambar nih. Bisa bentuk tabel diagram batang ya. Bisa dalam bentuk diagram lingkaran, bisa dalam bentuk apalagi nih, statistik nih, ini apa nih, grafik ya. Jadi ada macam-macam dalam menyajikan data, itu bisa berupa gambar, lingkaran, apa ini, tabel, ini apa lagi. Nah, ini kan berupa gambar, dia menyajikan data berupa gambar. Pada tahun 2017 persediaan apa nih, beras ya. Oh iya benar. Persediaan beras itu 6,3 ribu ton. Itu kan kalau lihat kayak gini kan enak ya. Oh, pada tahun 2017 itu ada 6,39 ton, ribu ton. Disalurkan 4,46. Persediaan akhir 4,46. Nah, boleh juga dibentuk dalam grafik. Bisa juga dibentuk dalam grafik ini. Itu aja, mudah. Udah selesai Chan. Wah, ini tinggal dibaca saja nanti ya. Oke Chan, semangat ya. Sampai di sini dulu. Jadi pelajarannya batas ini saja. Ya, nanti buka cariin soal yang tentang data tunggal dan data kelompok ya. Oke, assalamualaikum.